Sama Mas Bun. Iya, ini bener kan yang kita cari Mas Toto? Astagfirullahaladzim, Mas. Hati-hati Mas. Kok enggak? Hati-hati Sama Mas. siapa Mas Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, teman-teman, sebelumnya saya di sini mengucapkan belasungkawa ya atas kejadian yang menimpa di dunia persepak bolaan teman-teman. Yang sampai itu menimbulkan banyak korban jiwa. Saya turut berduka cita ya teman-teman. Dan di sini saya harap kejadian itu nggak terjadi lagi dan cukup jadikan sebagai pelajaran di sini teman-teman. Dan ini alhamdulillah saya sama Mas Moto ini keadaannya sehat ya Mas Moto. Alhamdulillah sehat Mas Bun. Iya, walaupun sehatnya itu agak sedikit masuk angin teman-teman. Dan semoga untuk kalian yang di rumah juga tetap sehat ya. Ya karena zaman sekarang itu atau apalagi musim sekarang ini bisa dibilang pergantian musim ya Mas Moto. Dari musim kemarau ke musim penghujan itu harus hati-hati teman-teman. Banyak sekali orang yang sakit di musim ini, jadi kalian jaga kesehatan dan jika kalian sakit langsung periksa aja ke rumah sakit teman-teman. Dan di sini saya sebenarnya nggak melakukan penelusuran teman-teman, tapi saya di sini melakukan pencarian terhadap seseorang yang sudah hilang teman-teman. Ini ada warga minta tolong ke saya untuk mencarikan seorang yang sudah hilang. Ini kurang lebih udah hilang 4 hari ya Mas Oto. Betul Mas Dan Bun. pihak keluarga juga sebenarnya sudah menghubungi pihak yang berwajib. Tapi ini belum ada belum ada ya Mas Oto, kayak petunjuk keberadaan dia loh Mas Oto. Orang ini tuh belum ditemukan dan sudah 4 hari ini warga itu atau pihak keluarga itu resah dan malah mengait-ngaitkannya dengan hal-hal gaib teman-teman. Karena orang ini tuh kita sebut namanya aja ya Mas Oto. Mas Adi ini dia itu sebenarnya harusnya 2 hari yang lalu itu mau menikah. Cuman sebelum harinya atau H-2-nya itu beliau itu menghilang duluan teman-teman. Dan di sini kan warga ini masih agak kejauhan ya Mas Soto teman-teman. Jadi warga itu ya hubungannya dengan hal gaib. Kan di sini ada tradisi atau kepercayaan kalau misal orang yang mau menikah itu nggak boleh keluar. Apalagi mendekati malam towong. Malam towong itu semisal besok akadnya ya malam ini ya Mas Soto, malam towongnya ya Mas Iya Soto. betul Mas Bun. Dan di sini kebetulan waktu itu katanya pria ini keluar ke warung buat beli apa saya nggak tahu, katanya buat beli rokok atau itu saya nggak tahu. Itu tiba-tiba nggak pulang teman-teman. Jadi warga itu khawatir menghubungi pihak polisian, nggak menemukan petunjuk sama sekali. Terus warga itu menghubungi saya atau tim saya lebih tepatnya. Dan ini sebenarnya penelusuran dari kedua. Hari pertama saya di sebelah selatan kampungnya dan sebelah timur. Dan ini karena saya nggak mendapat petunjuk di sana, nggak menemukan Mas Adi, jadi hari ini saya akan melakukan penelusuran di daerah ini. Ini sebelah baratnya kampungnya teman-teman. Karena kampung ini agak bisa dibilang itu sekitarnya itu pekarangan ya Mas Soto. Iya Mas Bun. Dan ini kalau misal di sini saya nggak ada petunjuk sama sekali, nggak menemukan, saya akan beralih ke area yang sebelah sana, ke area utaranya. Ya semoga aja ini teman-teman saya berhasil menemukan Mas Adi tanpa ada kendala apapun. Dan semoga ini nggak hujan lagi ya, soalnya tadi habis hujan. Ya udah, Mas Soto udah siap. Siap Mas Bun. Baik, buat teman-teman di rumah, bantu doanya biar kita itu bisa menemukan Mas Adi. Ya udah ya Mas Soto. Baik teman-teman, kita mulai dengan baca Bismillah ya Mas Soto. Iya Mas Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah ya Mas Soto. Hati-hati Mas, ini agak licin Mas. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, semoga kita bisa menemukan Mas Adi ya. Karena hari pertama itu benar-benar gagal total, nggak menemukan apapun ya Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas Soto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada apa Mas Soto. Yang saya kan itu di sini ada sosok yang mungkin kita bisa tanyai itu Mas Soto. Tapi ini nggak ada apapun. Mas Adi. Mas. Mas Adi. Ayo teman-teman, ini sebenarnya juga pihak keluarga udah mencoba untuk menghubungi teman-temannya, cuman
dari teman-temannya yang sering diajak nongkrong ataupun pihak keluarga saudara-saudaranya itu nggak pernah dikunjungin sama Mas Adi waktu sejak kehilangannya Mas Adi. Dan di sini makanya warga ini dan keluarga itu menghubungi pihak keluarga dan tim kita ya Mas Soto. Kita coba gerbang sana kali Mas, soalnya kalau kesini tuh rimbun. Iya mas, coba lagi mas. Sebelah itu Mas, Ya, mas, coba dicek sebelah sana Mas. emang ada apa mas Bun? Tadi ada yang terbang Mas Soto. Astagfirullahaladzim, betul. Tadi ada yang terbang warna putih teman-teman. Tapi sekarang udah pergi sih. Astagfirullahaladzim. Ini saya rasa di sini ada hal gaib, ada aura negatif yang sangat kuat di sini teman-teman. Seperti di arah depan sana teman-teman Mas Soto. Ini kalau di mata saya, mungkin di mata Mas Soto ataupun kalian teman-teman di kamera itu nggak kelihatan, tapi di situ sebenarnya ada kabut tebal sekali. Ini kabut ini tuh diselimuti energi gaib teman-teman, energi kayak negatif. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas Soto. Ini saya akan membuka dulu, akan bacakan doa supaya kabut di depan sini itu hilang. Kan di kamera nggak kelihatan kan Mas Soto? Kelihatan sih mas. Ini sebenarnya ada tuh tebal sekali. Dan warnanya itu semu-semu putih sama tercampur warna merah ini Mas Soto. Warna merah? Iya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Singkirkan kabut ini, biarkan saya lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah hilang, sudah mulai menipis kabutnya. Astagfirullahaladzim Mas. Tadi ada yang terbang ke sana, jatuh Mas dari atas ini Mas. Ya benar Bun. Ayo sini Mas kok. Serius ini Mas. Seperti ini tadi saya lihat setelah kabutnya menghilang ini teman-teman ada yang jatuh ke arah sini. Seperti ini hati-hati Mas Soto, ini licin ya, takut terjatuh, terpeleset. Seperti tadi di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Itu siapa Mas? Gak tahu mas Bun. Kelihatan nggak di kamera? Sama-sama mas Bun, deketin mas Bun. Ayo. Bentar Mas. Mas. Itu seperti Mas Adi bukan Mas? Coba dicek. Fotonya kan ada Mas. Dicek. Sama mas Bun. Iya, ini bener kan yang kita cari Mas Tok? Astagfirullahaladzim, Mas. Hati-hati Mas. Dia Hati-hati sama Mas. siapa mas Bun? Yang di sebelahnya saya rasa ini dia bukan manusia Mas. Bisa kelihatan juga dari tangannya itu. Sama kakinya tuh, pucat banget Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Adi. Mas Adi. Panenya kosong Mas, seperti sedang terhipnotis Mas. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa kamu bersama dengan Mas Adi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menyerang saya? Kamu bukan manusia kan Mas Soto? Hati-hati Mas Soto. Kamu jangan menyerang teman saya. Kamu menyuruh saya pergi? Enggak. Kamu sendiri kenapa bersama Mas Adi? Kamu menculiknya. Mas Soto teman-teman, dia itu bukan manusia ya Mas. Dia ini mungkin coba cacing atau apapun itu. Siapa kamu? Lebih baik serahkan Mas Adi. Oh, kamu nggak mau menyerahkan Mas Adi? Emangnya kamu siapa? Hah? Teman-teman Mas Soto, Kenapa mas Bun? kata dia ini adalah mantannya Mas Adi. Bentar, ini maksud kamu siapa? Apa ya? Kamu mantannya dia. Tapi kamu sendiri kan udah beda alam. Astagfirullah, ini katanya bukan tulisan saya teman-teman. Seperti ini. Gak ada cara lain ini Mas Soto. Saya akan mencoba untuk menyadarkan Mas Adi. Semoga aja saya nggak diserang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya harus hati-hati, takut dia itu menyerang saya karena
Dia ini makhluk halus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati mas. Astagfirullah. Ini sepertinya nggak bisa teman-teman, saya harus mengunci sosok ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, hati-hati mas. Dia menyuruh kita untuk pergi mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Mas, baru mas saya yang mengunci dia dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Diam kamu. Sekarang dia nggak bisa gerak teman-teman. Saya terpaksa mengunci dia supaya kita harus bisa menyerang Mas Adi. Mas, ini benar-benar padan kosong teman-teman. Bentar dulu. Kamu diam. Saya akan menyerahkan Mas Adi dan membawa dia pulang. Kamu saya ikut campur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas Adi. Mas. Diam kamu. Mas Adi. Mas. Gimana? Ini alhamdulillah teman-teman, saya udah sadar. Mas, kamu siapa? Ini saya Mas Bol dan itu Mas Bol dari tim Laslos. Saya mencari Mas Adi. Mas Adi, menjauh dari dia Mas Adi. Dia ini bukan manusia Mas Adi. Mas Adi kenapa kok? Mas? Kenapa Mas? Mas Adi kenal dengan dia. Dia ini jin loh Mas, dan mengaku tadi bilang saya mengaku sebagai mantannya Mas Adi. Ini benar mantannya Mas Adi? Putri, teman saya. Astagfirullahaladzim. Hah? Ini Jawab pertanyaan dia. Astagfirullahaladzim. Mas Adi, kata dia itu nggak ikhlas Mas Adi tinggal sama Mas Adi. Ini emang dia bener mantan Mas Adi? Astagfirullahaladzim. Dia tadi bilang ke saya, kamu diam dulu. Itu bilang ke saya, katanya itu belum ikhlas. Saat tahu kalau Mas Adi itu mau menikah, karena itu masih cinta sama Mas Adi. Astagfirullahaladzim. Jadi juga berbeda alam pun. Maaf, bukannya aku itu nggak sama kamu. Justru aku sangat mencintaimu Put. Tapi karena orang tua aku itu melihat aku itu kasihan Put. Setelah ditinggalkan olehmu Put, sehingga aku itu dijodohkan Put. Tolong Put, ikhlasin saya Put. Kamu dengar sendiri kan? Saya nggak tahu urusan kamu dengan Mas Adi. Yang penting kamu harus ikhlaskan Mas Adi. Masih lepas. Kamu itu udah beda alam sama Mas Adi. Harusnya jika kamu benar-benar mencintai Mas Adi, kamu harus bisa mengikhlaskan Mas Adi menikah dengan orang lain. Harusnya kamu sadar diri, kamu itu sudah nggak bisa bersatu sama Mas Adi. Mas Adi kesini, Mas Adi. Kesini. Sekarang gimana? Saya kasih kamu pilihan, kamu lepaskan Mas Adi, jangan ganggu Mas Adi lagi. Saya akan kembalikan kamu ke alam kamu. Tapi jika tidak, saya akan menghancurkan kamu. Saya tahu, kamu cuma jin korin dari pacar kamu kan? Maaf, dari pacarnya Mas Adi maksudnya teman-teman. Sakit dia Mas. Enggak, Mas Adi tenang. Yang di sebelah sini itu sebenarnya cuma jin korin. Tahu kan jin korin Mas Adi? Ya udah. Jadi sekarang gimana? Baik. Dia mau Mas Adi, dia mau mengikhlaskan Mas Adi. Dia itu cuma sayang sama Mas Adi, cuman dia ingin mengikhlaskan, tapi ada kemauan terakhir Mas Adi. Apa itu Mas? Dia Apa minta itu Put? dipeluk Mas Adi untuk yang terakhir kalinya. Itu Mas.
Sudah cukup Mas Adi, jangan kelamaan. Baik, sekarang keinginan kamu udah terpenuhi kan? Mas Adi kesini. Lebih baik dibilang saya sama Mas Adi. Sekarang kamu pergi ke alam kamu dan tepat janji kamu. Jika kamu melanggarnya, saya akan cari kamu dan saya hancurkan kamu. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Mas Adi. Dia mau, teman-teman, dia mau pergi. Mas Adi berdoa supaya ini arwah atau jin korin dari pacar Mas Adi, mantannya maksudnya, itu bisa kembali dan gak mengganggu Mas Adi lagi. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pergi kamu. Baca Al-Fatihah Mas Adi. Mas tahu juga dan teman-teman di rumah. Allahu Akbar. Ini Mas Adi emang, saya mau tanya Mas Adi ini merasa badannya sakit atau pikirannya pusing dan lain-lainnya enggak? Pusing Mas. Pusing. Ya mungkin ini teman-teman, tapi Mas Adi nggak usah khawatir, ini mungkin efek dari hipnotis ya. Soalnya tadi saya juga lihat Mas Adi itu dihipnotis. Soalnya kalau orang dihipnotis itu pandangannya kosongnya teman-teman. Matanya itu kayak nggak ada pandangan, nggak ada objek yang bisa dipandang dari matanya. Dan tadi sebenarnya itu perlu diingat teman-teman, itu cuma jin korin ya. Karena jika arwah, karena itu jika jin korin, kenapa Mas Foto? Oh, hati-hati ya Mas. Karena itu arwah ya teman, arwah itu nggak mungkin bisa berkeliaran bebas di dunia ini teman-teman. Pasti dijaga sama jin, sama malaikat maksudnya. Dan yang bisa apa itu mengganggu manusia atau menampakkan diri cuma jin korin lebih tepatnya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Dan ini Mas Adi, ini saya mau tanya, ini Putri ini mantan Mas Adi ini saya masih belum paham Mas. Emang ada hubungan apa Mas Adi dengan Putri ini Mas? Sekedar mantan kan Mas? Ceritanya itu dulu itu pas saya mau menikah sama dia. Kurang lebih 5 bulan yang lalu. Tapi yang berkuasa itu sudah mentakdirkan untuk memisahkan kita Mas. Jadi yang berkaitan dengan kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu meninggal karena kecelakaan. Dan awalnya itu Mas Adi mau menikah dengan si Putri ini. Astagfirullahaladzim. Dan ini juga mungkin ya teman-teman, karena dulu Mas Adi sama Putri ada niatan buat menikah. Terus ya takdir memisahkan mereka berdua. Jadi jin korin Putri ini dia itu merasa belum ikhlas dan gak terima jika Mas Adi itu menikah dengan wanita lain. Dan wanita tersebut katanya dijodohkan ya oleh orang tua Mas Adi, karena Mas Adi ini merasa sedih. Yang sabar ya Mas Adi. Tapi sekarang Mas Adi ini nggak terpaksakan dijodohkan sama orang tua. Ya udah. Tapi ini saya mau tanya Mas Adi, kok Mas Adi bisa sama Putri ini gimana Mas? Bisa hilang itu karena apa Mas? Katanya Mas Adi itu keluar buat ke warung atau ke toko itu Mas? Keluar buat mencari rokok Mas di supermarket buat orang-orang yang sudah mulai pada memang di rumah saya Mas. Karena kan sebentar lagi saya itu mau menikah dengan calon saya yang sekarang Mas. Tapi di perjalanan di jalan sebelah situ saya melihat Putri Mas. Tapi kan saya terus berpikir Mas, bukannya Putri itu sudah meninggal, kenapa dia ada di lokasi-lokasi manusia kayak gini Mas. Terus sama saya datengin Mas. Oh seperti itu ya. Setelah itu saya nggak sadar Mas. Ya udah, itu mungkin juga ya bisa dibilang diselong ya teman-teman Mas Soto. Jadi ini sudah saran saya Mas Adi. Ini kan pernikahan walaupun udah terlewat, harusnya 2 hari lalu Mas Adi udah menikah, tapi tetap dilanjutkan ya Mas Adi. Ini kasihan keluarga udah mencari Mas Adi, warga juga udah hubungi pihak yang berwajib, tapi Mas Adi belum ditemukan dan alhamdulillah sekarang ditemukan ya. Dan ini buat teman-teman dan Mas Adi,
kalau misal kalian itu bentar lagi mau menikah, itu lebih baik kalian harus lebih hati-hati ya. Ya entah itu dari segi godaan ataupun apa, pasti ada aja lah halangan. Karena emang jika semisal orang mau menikah itu pasti ada aja halangan atau godaan bagi sang mempelai pria maupun wanita. Jadi harus berhati-hati. Kalau bisa perbanyak doa ya. Karena apapun itu bisa terjadi buat kalian dan buat Mas Adi juga. Lebih baik kalau semisal kemana-mana itu membaca bismillah ataupun baca doa ya. Buat teman-teman juga buat jaga keselamatan dan kesehatan biar enggak terjadi sesuatu. Mas Adi. Iya mas. Dan sehabis ini karena ini motor Mas Adi itu lebih baik kirimin doa aja mas, biar enggak mengganggu Mas Adi lagi dan sering-sering baca ya ayat-ayat Al-Quran di rumah ya mas. Iya mas. Dan ya udah ini buat teman-teman di rumah jadikan pelajaran ya. Lebih baik kalian itu lebih berhati-hati, apalagi jika orang yang sudah menikah, yang seperti yang saya bilang tadi itu banyak godaannya, banyak rintangannya, banyak halangannya. Jadi tetap jaga diri kalian aja ya. Ya udah. Tapi mas mas Adi itu udah makan belum? Kelihatannya putih banget itu. Oh ya ini mas tadi kan udah hilang 4 hari ini. Gimana mas perutnya mas? Oh, iya. Aman sih mas. Ya aman ya mas Soto. Saya lupa kan ini kan keselong mas. Dia kalau orang keselong itu teman-teman itu dia itu nggak akan merasakan yang namanya lapar, sakit dan yang lain-lainnya. Tapi kalau setelah sadar mungkin habis ini jika masa di pulang itu baru kerasa efeknya setelah 4 hari nggak makan dan yang lain-lainnya ini teman-teman. Dan ini sepertinya nggak usah lama lagi ya mas Soto. Kita harus segera mengantarkan Mas Adi pulang ke rumah. Karena dilihat juga dari kondisinya mukanya itu udah pucat ya teman-teman dan dia juga belum makan. Dan ini saya mungkin akan mengawal dia sampai ke rumah mungkin 1 hari ya biar aman, biar mantan Mas Adi si arwah putri ini nggak datang lagi untuk memastikan aja ya Mas. Yaudah ini buat teman-teman lebih baik mulai sekarang hati-hati ya dan ingat yang belum berlangganan segera berlangganan dan tonton dari awal sampai akhir jangan di skip iklannya biar kami ini lebih bersemangat dalam bantu warga ya Mas. Yaudah buat teman-teman sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jika kalian mau pergi kemana-mana harus baca doa terlebih dahulu buat keamanan kalian. Yaudah ya Mas Adi kita ntar pulang Mas Adi pelan-pelan aja Mas. Ya Mas waktu kita pulang.